Pak RT sidak. Inspeksi mendadak. Mendadak, tiba-tiba, tak terduga, begitu cepat. Pak RT. Tombol subscribe YouTube channel Ambo, oke? Oke, David kok biasa kalau ketawa David. Mana David? Iya. Gimana Bang David? Bukan itu bukan buat Bang David itu bukan. Pengen tahu ya Bang David ya. Oke. Mana Bang David udah siap? Ya udah siap. Ya udah siap Bang. Siap nggak siap ya? Ya siap dikumpul. Iya. Oke, langsung saja Bang David dari Jakarta Selatan. Selamat malam semuanya. Boleh tangan dong buat kita semua ya, masih semangat? Iya. Acara ini ditutup sama orang timur ya, boleh ya? Saya dari timur Pak, Ciputat Timur Pak. Iya, timur kan? Iya. Saya perkenalkan nama saya David Da Costa. Terdengar keren ya? Terdengar keren ya? Tapi kenapa orang-orang Jakarta ini setiap dengar nama saya pasti punya ekspektasi tinggi? David Da Costa, ekspektasinya kan ganteng, putih, tinggi, jago main bola, iya kan? Begitu saya muncul, ya ampun penilaiannya jatuh. Tampang seram, tukang pukul, dan kolektor. Yang terakhir benar. Yang terakhir benar. Dan peserta lain datang sini tuh mau lomba, saya kesini tuh lagi mantau emang. Ada bisa duluan. Aman ya semua ya, sini aman ya. Rara, hari ini libur dulu. Saya adalah orang timur yang lahir besar di Jakarta. Maka saya jadi orang timur yang gak ada timur-timurnya gitu. Banyak hal yang melekat sama orang timur gak ada di saya. Saya kasih contoh satu ya. Saya punya SKCK. Iya, saya adalah satu-satunya orang timur yang memenuhi syarat masuk debt collector bawa SKCK. Orang lain nggak, orang timur lain nggak. Tapak serem doang udah teriak, woi bayar, udah masuk udah. Saya bawa SKCK. Yang kedua dibanding lagu Sio Mama, saya lebih hafal lagu Kicir-Kicir, Si Jali-Jali, Tak Bola Bali. Nah, Tak Bola Bali yang kayak Minangnya doang, yang lainnya enggak. Iya, makanya saya jadi orang yang penuh kebingungan nih. Secara karakter saya paling tonton. Secara fisik saya Rotadius 3 ya. Aduh, enggak pada relate ya? Pada relate ya? Nah. Abu Meyang? Enggak juga. Oke, enggak apa-apa. Iya, saya lahir besar di Jakarta gitu, makanya saya jadi orang yang enggak ada timur-timurnya. Enggak cuma saya yang bingung tuh, orang-orang di sekeliling saya juga bingung. Di kelompok orang-orang Betawi mereka anggap saya orang timur. Dari kelompok orang-orang timur mereka anggap saya orang baik. Ya ampun, orang baik. Ya kan saya punya SKCK. Iya kan? Iya. Dan setelah tumbuh besar di lingkungan orang-orang Betawi, saya merasa enakan sama orang Betawi gitu. Karena orang Betawi berantem kalau lagi kerja jadi palang pintu, iya kan? Sedangkan orang timur kerja nggak kerja berantem, ya ampun. Kerja nggak kerja berantem. Saya kalau melihat orang timur, orang Betawi berantem agak sedih. Ada pantunnya. Gara-gara itu saya sedang melihat orang timur berantem, saya cari ini pantunnya mana ya? Karena bagi orang timur berantem itu kebutuhan pokok.
komunitas stand up itu. Tapi dari sekian banyak komunitas yang saya ikut, ada satu komunitas yang menurut saya aneh banget. Ada, absurd banget dan ada. Komunitas headset. Komunitas headset, beneran ada. Kalau kamu percaya datang ke Taman Suropati tiap hari Jumat jam 8 malam. Valid tuh. Pasti bapak mikir kan komunitas headset ngapain? Iya kan? Komunitas headset ngapain? Datang ke tempatnya di Taman Suropati ini, datang ke tempatnya tos-tosan sama anggota yang lain, pakai headset, kodekin ke HP, diem. Terus sementara dia ada nyenggol sebelahnya, dipakai. Headset tuh gak ada suaranya, gua nggak bawa HP, oh iya diem aja. 1 jam lagi, 1 jam kemudian, 2 jam kemudian mereka bangun tos-tosan pulang. Ini ngapain? Mereka melakukan segala aktivitasnya di grup WhatsApp. Itu fungsi mereka kumpul ngapain? Dan saya ikut. Untungnya saya ikut cuma sebentar ya, cuma 6 bulan lah. 6 bulan. Saya ngerasa gak guna, saya keluar aja. Tapi di komunitas headset ini kita bisa bedain mana senior mana junior dari modal headset ya Pak. Ada senioritasnya. Kalau masih gabung kayak saya, headsetnya masih panjang, pakai kabel panjang. Tahu ya? Kalau udah nggak senior kita bisa lihat dia udah nggak pakai kabel lagi. Yang iPhone, tahu ya? Bahkan saya pernah lihat ada yang pakai headset sama sekali. Udah, udah kelamaan. Iya, udah lama gitu. Dan karena komunitas headset itu udah aneh menurut saya. Saya takutnya ada komunitas yang lebih aneh lagi. Misalnya komunitas powerbank. Gimana kalau ada komunitas powerbank coba? Dia datang ke tempatnya nih, bawa HP masing-masing lobet kan, tos-tosan, bawa HP lobet, ditaruh, tolokin ke HP yang pada lobet kan, diem. Terus sebentar dia ada yang teriak, bro keluar ya, lu siapa? Ojol numpang ngecas ternyata. Makasih nama saya Dewi. Terima kasih banyak. Bawa
hasil keputusan Dewan Juri yang ditugasi hari ini untuk melihat, menimbang, kemudian menilai dari beberapa aspek yang menyangkut soal kriteria yang sudah dibacakan tadi mengenai ketepatan waktu. Waktu ini saya kira waktu so-so ya, dia tidak lebih tidak kurang, selama tidak melampaui batas itu masih kita nilai. Tapi mana momentum yang tepat di waktu yang tepat juga untuk disampaikan, itu yang kita nilai. Lalu ada kreativitas dan pengembangan materi yang terkait dengan tema yang diberikan, itu juga kita nilai secara seksama. Mungkin sebagian besar ada yang tidak terkait, tapi menurut saya semuanya sudah sangat memperhatikan. Lalu ada penguasaan panggung, di sini juga kita nilai. Bukan berarti dia menguasai lalu berkeliling dan lain-lain, itu juga bagus juga, menguasai panggung juga ya. Tapi bukan itu saja yang kita nilai. Tapi tetap semuanya punya poin. Berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri, maka sore hari ini kita memutuskan dari panggung Pekan Raya Jakarta, maka Jakarta memilih. Berat nih. Ini suara hati apa suara rusak? Maka Jakarta memilih ada di urutan ketiga dengan jumlah nilai 210, jatuh kepada Cikal Elvi Sandi. Selamat Kak Cika. Selamat Cikal. Lumayan buat DP Vespa Meti. Bisa DP, Udah dapet bisa. DP-nya dulu. Baik, kita sudah memilih satu pemenang ketiga yang sudah kita nilai dan kita sudah naikkan ke panggung. Dan di urutan kedua, ini sebetulnya nilainya tipis-tipis ya, dengan nilai 215, Jakarta memilih. Udah mirip Indonesian Udel. Jakarta memilih Nanda Rizky Ilahi sebagai pemenang kedua di lomba stand up comedy di kesempatan sore hari ini. Selamat Nanda. Beli salep. Oke, saatnya mungkin di antara hadirin dan juga penonton yang ada di sini sudah bisa menebak, mungkin juga tidak, mungkin juga salah tebakannya, atau sekedar mengira-ngira, itu sah-sah saja. Namun keputusan tetap ada di Dewan Juri, tidak bisa diganggu-gugat dan tidak boleh diadakan surat menyurat. Oke? Walaupun sudah ada yang nyuap pakai mie instan tadi bang ya. Gak ngefek bang ya, gak ngefek. Oke, untuk pemenang pertama di lomba stand up comedy pada sore hari ini, Jakarta memilih Non efek. dengan jumlah nilai 220, jatuh kepada Jamhuri Ini nggak terlalu beneran ini. Ini live atau recording tuh HP-nya? Sama tuh bang. Nangis. Wah, terharu, sedih. Oke, ini dia para pemenang yang sudah kita pilih. Seperti saya katakan bahwa ini soal kesempatan dan soal momentum ya teman-teman ya, setuju ya? Oke, dan saya berharap teman-teman di komunitasnya silakan meningkatkan terus kualitas penampilan, kualitas untuk bagaimana mendelivery, pematangan materi, komput yang lebih banyak lagi. Saya sebagai Ketua Persatuan Seniman Komedi Indonesia cukup bangga untuk Anda semua. Oke, ini dia para pemenangnya, para hadirin. Untuk itu silakan. Bang Putra yang memberikan. Ya, pemenang ketiga.
Oke, this is stand up comedy for fun ya. Of course. Oke, kita beri tepuk tangan buat Anda ya. Kita kasih tepuk tangan dan kasih selamat dulu. Oke, alright. Semuanya di kanan. Hah? The winner. Oke, salaman dulu, main panjang aja lo kayak tahanan. Selamat ya. Oke, kita kasih apresiasi. Senyum bang, senyum. Udah maksimal ya. Tapi nanti kalau salah transfer ya jangan salahin panitia ya. Namanya kan belum jelas nih. Chips atau Pastikan dulu namanya. Oh, Jamuri, oke. Akhirnya dia mengaku juga. Oke. Oke, boleh untuk foto bersama dulu. Oke. Juga. Kita foto sama ya. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, untuk Oke, tepuk tangan untuk para pemenang kita dan seluruh pemenang kita pada malam hari ini. kami dari Juri, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Thank you bang. Dibukakan mohon maaf pintu yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di komen di subscribe. YouTube.